Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu perkembangan masa anak usia sekolah. 1. Karakteristik anak usia SD. Di sini kita akan mengkaji sifat atau ciri yang ada pada anak SD, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan maupun perkembangan anak. Diperlukan 4 kegiatan pembelajaran agar potensi para siswa semakin meningkat. Kegiatan belajar yang pertama yaitu pertumbuhan fisik atau jasmani. Pertumbuhan fisik atau jasmani dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan setiap anak pasti berbeda. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang kedua yaitu nutrisi dan pertumbuhan. Pada usia pertengahan, biasanya anak-anak mempunyai nafsu makan yang bagus. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai kegiatan yang menuntut energi yang banyak. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kebugaran anak. Imunisasi pada anak di sekolah sangat diperlukan, karena dengan hal itu, imun anak tersebut menjadi kuat. Hal ini menjadi suatu alasan mengapa tingkat kematian anak-anak usia sekolah relatif lebih rendah sepanjang tahun. Kegiatan belajar kedua yaitu perkembangan intelektual dan emosional. Beberapa aspek perkembangan intelektual pada usia anak-anak yaitu 1. Perkembangan kognitif 2. Berpikir operasional 3. Konservasi 4. Bagaimana konservasi dikembangkan. Sedangkan beberapa aspek perkembangan emosional pada usia anak-anak adalah 1. Gangguan emosional pada anak-anak 2. Masalah emosional 3. Gangguan kecemasan 4. Takut sekolah 5. Kematangan sekolah 6. Depresi pada masa anak-anak. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa selalu meningkat sesuai meningkatnya usia anak. Sebagai orang tua, seharusnya memperhatikan dengan baik perkembangan itu, sebab hal ini merupakan penentu dalam proses belajar. Pada perkembangan ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode prelinguistik mulai dari 0 sampai 1 tahun dan linguistik mulai 1 sampai 5 tahun. Mulai periode linguistik inilah anak bisa mengucapkan kata-kata pertamanya. Yang keempat, perkembangan sosial, moral, dan sikap. Berikut ini ada beberapa proses pembentukan perilaku dan sikap pada anak. Yang pertama, imitasi atau peniruan sikap. Kedua, internalisasi, dan yang ketiga, introvert dan ekstrovert. Selanjutnya yang keempat ada kemandirian, 5. Ketergantungan atau over dependency, 6. Bakat atau aptitude. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan individual pada anak usia SD. Yang pertama yaitu perbedaan pada perkembangan fisik. Perbedaan pada perkembangan fisik anak usia SD dapat diketahui pada saat mereka berbaris. Dari situ dapat terlihat perbedaan antar siswa, seperti tinggi, pendek, gemuk, dan kurus pada usia yang sama. Yang kedua yaitu perbedaan pada perkembangan intelektual. Pada umumnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Tidak semua anak dapat mengerti dan paham materi yang disampaikan oleh guru. Tidak semua anak juga memiliki waktu yang sama untuk memahami suatu materi. Yang ketiga yaitu perbedaan perkembangan moral. Perbedaan perkembangan moral setiap individu tentu saja berbeda. Hal itu dikarenakan banyaknya faktor yang memengaruhi perkembangan moral, seperti bawaan lahir, lingkungan, keluarga, teman, guru, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan anak. Sebagai makhluk psikofisik, anak-anak sudah mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sejak bayi, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Selanjutnya akan dipaparkan keempat aspek kebutuhan menurut teori Lindgren jika dikaitkan dengan kebutuhan anak usia SD. Aspek kebutuhan tersebut yaitu 1. Kebutuhan jasmaniah pada anak usia SD 2. Kebutuhan akan kasih sayang 3. Kebutuhan untuk memiliki
Dan keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak pada masa remaja. 1. Perkembangan fisik atau jasmani. Di perkembangan ini anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya saja pada usia 12-13 tahun, anak perempuan lebih cepat mengalami pertambahan tinggi badannya dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan pada usia 18-19 tahun, anak laki-laki jauh lebih tinggi sekitar 7-10 cm dari anak perempuan. Selain itu, anak perempuan juga akan mengalami menstruasi dan pada anak laki-laki mengalami mimpi basah. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Pada fase ini ditunjukkan dengan berkembangnya kemampuan berpikir formal operasional. Pertama, anak mulai mampu berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, anak telah mampu berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, remaja telah mampu memadukan ide-ide secara logis. Dalam perkembangan ini, remaja juga diarahkan untuk terbiasa memecahkan masalah-masalah dengan berpikir secara sistematik. Yang ketiga yaitu pemikiran sosial dan moralitas. Pada masa ini berkembang sikap egosentrisme pada remaja. Mereka tidak dapat memisahkan perasaan dia dan perasaan orang lain tentang dirinya. Selain itu, remaja juga sering berperilaku mengikuti sosok gengnya. Mereka juga membuat cara-cara untuk menunjukkan kehebatan, kepopuleran, atau kelebihan dirinya kepada sesama remaja. Yang keempat yaitu perkembangan agama dan keyakinan. Jika pada masa remaja awal anak-anak masih didasarkan atas pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya, maka pada saat siswa menginjak masa remaja akhir, pelaksanaan kehidupan keagamaan mulai dilakukan atas dasar kesadaran dan pertimbangan hati nurani sendirinya yang tulus ikhlas. Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Papalia dan Olds, terdapat faktor internal melawan faktor eksternal dan terdapat pengaruh normatif melawan pengaruh non-normatif. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dirinya sendiri yang dibawa sejak lahir atau disebut dengan heredity. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap individu yang berasal dari lingkungan atau bisa disebut environmental influence. Perbedaan dan kebutuhan masa remaja. B. Perbedaan. Setiap insan pasti punya perbedaan satu sama lain dan memiliki kekhasannya masing-masing. Perbedaan individu dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Perbedaan dalam intelijensi, yaitu kemampuan individu dalam memecahkan masalah secara tepat, cepat, dan mudah. Indikatornya antara lain kemudahan dalam menggunakan bilangan, efisiensi berbahasa, kecepatan dalam pengamatan, kemudahan dalam mengingat, dan memahami hubungan serta imajinasi. Kedua, perbedaan dalam kepribadian, yaitu kemampuan yang menunjukkan ke arah kepribadian seseorang yang dimunculkan pada situasi tertentu. Remaja adalah masa di mana mencari jati dirinya yang harus dituntut berhasil dalam mengatasi krisis masalah pada dirinya agar menjadi remaja yang sukses. C. Kebutuhan. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, antara lain fisiogenik adalah kebutuhan utama seperti makan, minum, dan bernafas, dan psikogenik adalah kebutuhan sosial seperti 1. Need for affiliation, yaitu kebutuhan berhubungan dengan orang lain. 2. Need for aggression, yaitu kebutuhan melakukan tindakan kekerasan. 3. Autonomy needs, yaitu kebutuhan bertindak mandiri. 4. Counteraction, yaitu kebutuhan mencari bentuk yang berbeda seperti oposisi. 5. Need for dominance, yaitu kebutuhan mendominasi. 6. Exhibition, yaitu kebutuhan pamer diri. 7. Seks, kebutuhan membangun sifat erotis. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.